Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat podcast. Bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini ya? Bertemu lagi bersama saya Karisma Wiyati Gusti yang memandu acara nanti sampai selesai di episode ke-8 ya. Sudah tak terasa ya kita masuk ke episode 8 dan untuk kali ini kita masuk ke sharing session nih dengan temanya teruntuk mahasiswa baru ya. Lebih penting mana? Organisasi atau akademik nih. Wah ya bahasannya berat lumayan. Tapi ini kita kehadiran dua narasumber ya seperti biasa yang luar biasa. Ada narasumber pertama kita, ada Mas Nayandra Agastya Putra sebagai Ketua PKKMB FIK 2023 ya. Kita perkenalkan dulu nih ada Mas Nayandra ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Karisma. Oke, silakan memperkenalkan dirinya Mas. Oke, perkenalkan sobat podcast Evika, nama saya Nayandra Agastya Putra atau bisa dipanggil dengan Andra. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi angkatan 2021. Dan untuk tahun ini juga saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua BEM Evika atau periode 2023-2024. Oke, Sekian perkenalan dari ya ada saya. Mas Andra nih dengan sebagai narasumber pertama kita. Dan kita juga kehadiran ya selain Mas yang ganteng, ada Mbak yang cantik juga, ada Mbak Yesa Kronika Natalin Sagala nih ya. Mbak Yesa ini mahasiswa baru tahun angkatan 2002 2023 2024 ya. Oke, apa kabar Mbak Yesa? Baik Bu, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yesa Kronika Natalin Sagala, biasa dipanggil Yesa. Aku dari jurusan S1 Sistem Informasi tahun 2023. Oke ya berarti Mas Andra ini adalah ketua PKKMB-nya sedangkan Mbak Yesa adalah mahasiswa baru yang kemarin gitu ya mengikuti PKKMB. Oke, kita sudah berkenalan nih dengan dua pemateri kita ya atau dua narasumber kita dan kita akan masuk ke pembahasan atau dialog kita kali ini ya mengenai mahasiswa baru nih ya. Untuk mahasiswa baru lebih penting mana antara organisasi atau akademik nih ya. Nah, yang pertama saya akan bertanya ke Mas Andra nih ya. Pengalaman jadi ketua PKKMB kemarin itu seperti apa nih, Mas? Oke, kalau ditanya pengalaman, mungkin aku cerita dari awal kenapa aku bisa jadi ketua PKMB dulu kali ya. Nah, Iya. kalau di FIK itu di BEM FIK itu agak berbeda dengan fakultas lainnya. Kalau fakultas lainnya tuh mereka ada yang namanya open tender untuk project officer. Nah, tapi kalau di FIK ini dari tahun ke tahun itu untuk project officer dari PKMB fakultas ini itu dari internal BEM-nya aja. Jadi itu karena aku juga sebagai wakil ketua BEM FIK tahun ini, emang dari tahun ke tahun tuh biasanya kalau nggak dari wakil atau dari kepala pengembangan sumber daya mahasiswanya. Jadi di antara dua itu. Jadi ya untuk tahun ini aku yang menjadi kepala dari PKKMB FIK 2023. Nah, itu untuk awalnya. Terus juga untuk prosesnya ya Bu tadi ya. Prosesnya itu dari mulai awal kita kan juga ada persiapan juga dari jauh-jauh hari kayak aku udah dari 2 bulan sebelum 3 bulan dari sebelum acara PKM itu dimulai aku udah mulai ngerancang kayak siapa panitia-panitianya, siapa yang plotting-plottingnya juga dan tadi aku juga bilang untuk PKM BFK ini juga belum open recruitment juga kepada teman-teman FIK yang lain. Jadi benar-benar hanya teman-teman BEM-nya aja untuk yang jadi panitia. Jadi di situ juga aku dan teman-teman yang lain tuh ngeplotting nih benar-benar ini teman-teman di BEM FIK nih porsinya pas gak nih kalau misalkan dia ditaruh di divisi acara, dia udah kebanyakan di divisi acara belum. Nah, kalau udah kebanyakan bisa nanti dioper gitu-gitu. Terus juga begitu juga di yang teman-teman divisi desain, kalau misalkan mereka yang udah sering banget di desain dioper lagi ke divisi lain. Jadi biar teman-teman di BEM FIK ini juga nggak ngerasa jenuh lah dengan tugas-tugas mereka yang emang udah dijalin juga selama di BEM FIK. Tapi PKKMB FIK ini juga sebenarnya karena juga program kerja fakultas juga, jadi
bukan termasuk proker dari BEM juga sih. Jadi karena emang juga kita bersinergi dan kerja sama sama fakultas. Jadi iya kita juga seperti ngebantu fakultas gitulah, tapi tetap dari tenaganya dari tenaga BEM. Nah, lalu juga selama proses tuh karena kita juga belajar dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu karena kita juga mendadak dan untuk venue-nya kita kan di lapangan upacara kemarin ya. Jadi alhamdulillahnya sih tahun ini ketika dari jauh-jauh hari tuh aku sama teman-teman BEM udah nanyain juga ke Bu Erli dan juga Bu Dekan kalau untuk PKKMB ini gimana nih untuk venue-nya, dan alhamdulillahnya udah dari jauh-jauh hari udah di-booking di yang di Geraha Dia Wicaksana. Jadi di situ aku juga udah bersyukur banget sih dan berterima kasih banget kepada Bu Erli, terus Bu Ati dan Bu Dekan, Bu Ermatita juga yang udah mengusahakan biar tempat PKKMB kita tahun ini tuh proper dan juga bisa buat calon mahasiswa baru nih nyaman dan yang enggak seperti tahun lalu yang kepanasan terus kehujanan. Oh, hujan juga. Ada hujan juga tahun lalu. Jadi saya kebagiannya panas aja. Iya, kehujanan. Jadi jadi alhamdulillah banget ya untuk venue juga aman. Terus juga palingan juga selama ketika udah mendekat hari hanya tuh ya kita seperti layaknya panitia biasa sih. Kita ngelakuin survei, terus kayak ngeplotting nih untuk tempat duduknya tuh gimana sih buat si Camaba ini biar muat lah di 440-an Camaba tuh masuk tuh di situ. Jadi ya di situ serunya di situ sih kita diskusi bareng, terus diskusi bareng buat ngeplotting segala macem kayak ruangan-ruangan juga, ruangan kesehatan, ruangan narasumber, ruangan dosen dan semacamnya. Jadi selama prosesnya juga ya seru juga sih dari teman-teman panitia juga. Lalu juga yang serunya juga karena kita juga takut ya kalau kan untuk pesertanya itu kan kita suruh datang jam 6-an ya. Jadi untuk teman-teman panitia itu fun fact-nya ada beberapa yang nginep di venue. Jadi aku dan beberapa teman panitia tuh ada yang nginep di beberapa ruangan yang ada tersedia. Jadi itu salah satu cara kita mencegah sih biar nggak terlambat gitu. Jadi ya kan bisa saling ingetin ya. Jadi itu sih serunya juga dari teman-teman panitia juga bisa sambil bonding, bercanda-bercanda buat biar makin erat juga hubungan kita di BMFK-nya ini juga. Terus mungkin juga selama acaranya juga mungkin kalau yang kemarin Yesa juga melihat juga sempat ada beberapa kendala kayak mati lampu mati lampu bagian beberapa kali. Bagian saya mati lampu. Garido banget kayaknya. Iya, maaf ya Ibu itu. Itu untung juga dari narasumbernya juga bisa juga sih ngejaga untuk ngebawa suasananya. Jadi nggak yang panik. Saya sih panik sih, tapi dari narasumbernya ya alhamdulillahnya akhirnya pakai toa kan. Iya, dikasih toa dari teman-teman panitia dan itu emang udah ya memecah suasana banget sih. Jadi ya teman-teman juga jadi pada ketawa dan bisa ya ngalir aja nge-flow gitu, dan ya akhirnya juga bisa balik lagi. Dan ya itu beberapa dari awal terus proses sampai acaranya juga yang bisa aku ceritain sih, yang ya sangat kalau dibilang memorable banget buat aku pribadi sebagai ketua pelaksana dari PKKMB FIK 2023 ini. Oke, banyak cerita sebenarnya di balik semua hal itu gitu ya. Termasuk kebagian saya lagi tuh mati lampu ya. Iya betul. Jadi moderator ya. Oke. Ya, untuk Pak Yesa sendiri nih, pengalaman saat kemarin PKKMB ada nggak sih yang hal menarik atau ini sesuai sama ekspektasi nggak sih selama ini nih kalau namanya ospek gitu kan, kalau dulu kan ospek gitu. Terus sekarang PKKMB, apakah sesuai atau enggak nih gitu? Kalau buat aku sih kan aku tahu ya kalau masuk univ tuh pasti ada ospeknya Bu. Nah itu tuh pikiran aku tuh ospek masih yang kayak zaman dulu gitu loh, yang sampai dikepang terus pakai bola gitu-gitu. Oh ternyata enggak. Terus kayak pas univ
PKKMB Univ tuh kemarin seru, sama serunya kayak PKKMB fakultas. Soalnya kan kita tuh ospek bukan yang kayak bener-bener dijajalin soal Univ aja kan. Kita juga kayak dihibur lewat KS, kegiatan mahasiswa yang seru-seru banget. Terus juga ada karaoke-nya bareng, terus kayak joget-joget. Jadi kita kayak nggak bosen gitu walaupun emang capek dari Iya, pagi sampai capek sore. ya berapa hari di kemarin tuh Bang? Kemarin di yang Univ kan 2 hari, terus yang fakultas 2 hari, Dua juga. 4 hari lumayan ya dari subuh sampai Subuh. maghrib atau sampai isya. Kalau Lebih yang di Univ tuh sampai malam Malam. jam 6. Terus hari keduanya kayak jam 7-an gitu deh. Soalnya ada closingannya Ada kan. closing. Oke. Ya lumayan sih memang ya, apalagi jadi panitia dari subuh sampai malam pasti melelahkan gitu ya. Oke, itu dia seputar PKKMB kemarin nih ya. Dan ngomong-ngomong nih ya, kita back to tema kita ya. Lebih penting mana organisasi dan juga akademik. Berarti kita ngomongin soal organisasi gitu ya. Ada nggak sih Mas Andra itu kan kalau misalnya saya lihat sih udah ada ketertarikan gitu ya ke BEM gitu. Ada lagi nggak kenapa bisa tertarik gitu, dan ada organisasi lain nggak selain BEM gitu? Oke. Jadi kalau aku pribadi ikut 2 organisasi sih untuk saat ini. Selain di BEM, sejak aku awal masuk aku ikut yang namanya UKM Paduan Suara. Paduan Suara Mahasiswa Gita Adva, dan ya di tahun pertama waktu itu juga cukup memorable juga sih buat aku, karena di tahun pertama aku ikut audisi untuk lomba, dan alhamdulillahnya waktu itu langsung bisa juara, dapat gold medal B. Kalau mungkin kalau di terjemahan itu juara 2-nya, juara 2, dan itu event internasional Brawijaya Choir Festival yang dilaksanain sama Universitas Brawijaya setahu aku. Dan itu cukup memorable karena ya aku ngelakuin hal yang aku suka, bernyanyi kan, terus juga langsung bisa dapat medali tuh, rasanya kayak Wah, gitu ya. what a relief. Ada What a kupu-kupunya joy. nggak? Kupu-kupu Iya, di dalam kupu-kupu dada. di dalam dada. Wah. Ini keluar nih kayaknya. Oh, keluar ya. Udah terbang. Iya, udah terbang. Nah, terus juga Oke. selain itu juga waktu itu ikut juga lomba Porsimnas Swimaya tahun lalu. Itu juga alhamdulillahnya dapat juara 2 juga. Dan ya sih itu selain di BEM tuh aku ikut Paduan Suara, dan di Paduan Suara pun juga aku ngerasa enjoy banget. Dan emang aku mengikuti karena aku kan juga ikut BEM sebagai apa ya, aku ingin mencoba organisasi yang profesional, dan juga di Paduan Suara ini aku ingin mencoba menyalurkan hobiku. Jadi biar aku juga balance juga nih antara kebutuhan aku yang pengen mencoba dunia yang profesional sama hobi aku. Nah, di hobi aku ini juga aku juga bisa nambah prestasi aku juga nih, dan ya nanti juga lumayan lah bisa aku tambah-tambahin di website Presma buat nanti kelulusan juga. Nah, itu sih. Terus juga ini kalau di BEM-nya, karena aku juga udah dari tahun lalu di BEM, sebenarnya tuh kalau di BEM di awal-awal aku tuh merasa biasa aja sih, karena di setengah di awal periode tuh kayak sampai bulan Agustus itu masih situasi kita kan masih online gitu ya, jadi masih ya belum ada apa ya, belum banyak ketemu lah, belum banyak interaksi sama teman-teman BEM-nya. Nah, di situ tuh aku ngerasa kayak ini emang begini ya di BEM, dan ternyata tuh setelah aku udah paruh akhir-akhir tuh setelah bulan Agustus gitu udah banyak ketemu offline gitu kan sama teman-teman BEM lainnya, dan di situ tuh aku mulai ngerasa tuh joy-nya juga, ngerasa enjoy-nya sama teman-teman BEM, dan bisa kenal sama teman-teman dari jurusan atau prodi lain, terus bisa kenalan sama cutting, dan itu tuh aku ngerasain banget sih manfaatnya. Dari mulai aku juga dapat kelompok PKM tuh, dapat channel dari cutting, dan ya alhamdulillahnya juga lolos. Dan itu tuh apa ya, salah satu dari banyaknya punya kenalan atau channel dari banyak jurusan gitu. Jadi selain itu juga iya, di situ aku udah mulai ngerasa enjoy, dan ya udah mulai apa ya, udah mulai bisa
nyaman dan ngerasa wah ini rumah keduaku juga nih setelah rumahku yang pertama ya. Ya, nanti ada rumah ketiga juga. Iya, ada rumah ketiga sih mungkin ya. Gitu sih Bu untuk pengalaman aku di organisasi dan ya sekarang ya setelah jadi staff kemarin ya alhamdulillahnya diamanahkan menjadi wakil ketua di tahun ini teman-teman gitu. Oke. Menarik ya. Jadi dua sisi itu bisa terpenuhi dengan organisasi ya. Oke, untuk Mbak Yesa ada nggak sih sebelumnya pernah ikut organisasi atau enggak? Sebelumnya belum, Bu. Oke, ada nggak kalau misalnya dari sekarang kan karena belum pernah nyobain organisasi seperti apa gitu ya. Ada nggak ketertarikan untuk mengikuti organisasi di dunia kampus? Aku sih kemarin kan yang di PKKMB kan itu dikenalin gitu kan, apa organisasi yang ada di Univ, di fakultas. Nah, di situ aku tertarik banget buat masuk BEM. Soalnya aku kan dulunya emang gak pernah organisasi. Cuma sekarang kayak pengen aku pengen nambah relasi, terus juga coba buat bisa tanggung jawab lagi sama tugas-tugas, terus juga kayak biar kenalannya banyak gitu sih, Bu. Oke, BEM aja nih, nggak yang kayak SM lain nggak ada? Aku pengen coba Android, cuman masih bingung. Masih bingung ya, nanti diajarin sama kakak-kakak tingkatnya. Iya bisa tuh di depan tuh ada standnya Android, nanti mungkin bisa coba tanya juga ke teman-teman KSM Androidnya ya. Oke, itu setidaknya adalah ya antara itu, tapi nanti boleh dicari tahu juga nih ya untuk KSM yang lain. Nah, bagaimana untuk kan ini udah ada harapan gitu ya, udah ada pemikiran pengen ikutan organisasi. Ada nggak sih harapan organisasi atau seperti apa ekspektasi organisasi yang ada di pikiran kamu? Ekspektasi aku sih kalau ada di organisasi itu yang pertama yang kayak Kak Andra bilang tadi sih, kayak kita bisa kenal sama teman jurusan lain yang ada di FIK, terus juga kayak kenal sama cutting, karena aku tuh baru sadar di universitas kalau ternyata punya kenalan banyak, punya teman banyak itu penting banget, karena aku introvert, Bu. Oh iya. Sama aku juga introvert kok. Aku juga introvert. Iya, kita introvert bertiga deh. Kita introvert. Tapi introvert kan nggak kayak gitu ya. Iya, kayak gitu dong. Enggak kok teman-teman. Iya. Introvert semi extrovert tuh. Ya juga. Ya, jadi Nah, jadi harapan aku sih ya bisa dapet teman banyak, terus juga selain itu ya pastinya bisa bekerja sama dengan baik as a team sama teman-teman yang lain kalau nanti keterima gitu. Ada ininya juga, ada pemilihan. Ada nanti untuk open recruitment-nya nanti ditunggu aja ya. Ya kalau misalkan emang benar-benar tertarik mau masuk BEM. Oke. Nah, itu ya berarti diharapkan bisa lebih ke relasinya gitu ya. Nanti bisa mungkin agak merubah sisi-sisi introvert gitu ya. Gak apa-apa sih introvert, nanti balik lagi ke ini gitu ya, ke kesehariannya, tapi nanti tetap harus ada sosialisasi tetap ke luar ya. Nah, ngomong-ngomong lagi nih ya, balik lagi ke tema organisasi dan akademik. Kita udah ngomongin soal organisasi, berarti kita akan ngomongin masalah akademik. Gimana akademiknya Mas Andra nih ya, karena kan Mbak Yesa kan belum ini ya, belum mulai gitu, baru mulai perkuliahannya. Nah, Mas Andra sendiri bagaimana nih selama ini perkuliahannya? Apa terganggu atau ya bagus-bagus aja Bu, IPK saya 4 gitu, gimana? Kalau dari saya pribadi sih emang beberapa saat tuh ada bentrok dengan kegiatan BEM, tapi ya enggak yang mempengaruhi banget, tapi saya masih bisa menjalani dengan lancar walaupun terseok-seok sedikit. Seok-seok. Tapi untuk dari kayak saya ngikutin pembelajarannya pun masih aman sih Bu, masih bisa kalau misalkan ketinggalan masih bisa nanya sama teman, di carry sama teman. Kalau emang bener-bener nggak bisa minta diajarin gitu. Terus juga untuk dari nilai-nilai saya pun juga alhamdulillahnya masih aman, masih di taraf yang aman banget sih menurut saya. Jadi kalau saya pribadi, kalau menurut saya pinter-pinternya kita buat mengatur waktunya itu sih, buat kalau emang mau ikut di organisasi
dan sama bisa ngimbangin kuliahnya. Jadi nggak ada tuh excuse kalau wah kita ikut organisasi tapi ntar nilai kita jadi bobrok. Enggak tuh, nggak ada yang kayak gitu, karena itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Dia bisa nggak untuk ngatur waktunya, karena juga kalau kita masuk organisasi apapun organisasinya pasti yang ditanamkan tuh cara kita nge-manage waktu kita buat entah itu ngejalanin program kerja atau rapat, terus juga sama ngerjain tugas kuliah. Jadi emang itu nggak diajarin secara langsung, tapi bakal kelihatan nih dari teman-temannya juga, kayak mereka kan juga pasti juga ada kuliah juga ya. Jadi kita juga bisa sambil ngelihat, wah ternyata si A begini ya kalau lagi ada tugas dan juga lagi ada proker. Jadi kita juga bisa lihat dari apa ya, studi case secara langsungnya nih. Jadi kita bisa nyontohin juga ke teman-teman kita yang lagi ada kayak sambilan tugas sambil rapat. Jadi benar-benar di organisasi tuh diajarin how to manage your time management gitu. Jadi nggak apa sih, pelan-pelan aja, dan aku pun juga dulu nggak langsung bisa manage gitu lah. Jadi emang di awal-awal tuh pasti ada kagetnya untuk masuk ke dunia organisasi, apalagi organisasi yang kalau misalkan di BEM itu kan kayak eksekutor dan ya lumayan banyak juga prokernya. Jadi take your time aja buat belajar, buat nantinya berproses. Jadi nanti bisa kok lama-lama terbiasa gitu kalau misalkan emang tertarik mau masuk di BEM biasanya. Oke, spill dong IPK kamu berapa? Spill ya. Spill dong. Oke. Berapa? IPK aku sekarang masih 3,91. Wih, itu sih bukan masih bagus banget 3,9 mah ya sesuatu gitu ya. Alhamdulillah. Berarti kan teruji secara klinis gitu loh, sahabat podcast ya. Bagaimana dia bisa membalance antara organisasi dan juga akademiknya ya dengan IPK segitu gitu ya. Oke, berarti kita masuk ke intinya. Lebih penting mana menurut Mas Andra? Antara organisasi atau akademik? Oke, ini juga kalau misalkan nanti ada teman-teman, kayak tiap teman-teman masuk organisasi itu pasti ditanyain hal seperti ini juga nih, Bu. Apa sih prioritas kamu? Kayak disuruh prioritasin keluarga, terus akademik, organisasi, atau teman. Dan kalau menurutku pribadi ya pasti yang pertama keluarga, karena ya kita juga dibiayain sama keluarga. Dan yang kedua ya aku berpikir akademik, karena kita tuh kuliah tuh buat apa sih? Kita tuh ya datang ke kampus ya buat apa? Ya buat kuliah, buat mencapai akademik kita yang emang udah kita dambakan dan orang tua kita dambakan juga. Jadi kalau untuk ditanya akademik atau organisasi, jelas aku memilih akademik. Tapi di beberapa case memang harus ada yang dimana ketika ada urusan organisasi yang urgent sekali, jadi emang itu yang tadi aku bilang, emang harus bisa nge-manage banget buat waktunya antara kita ngerjain tugas di akademik ataupun di kalau ada proker atau rapat-rapat itu. Jadi kalau ditanya secara keseluruhan, ya aku berani jamin seluruh teman-teman aku lebih memilih akademik daripada organisasi. Karena dari aku dan ketua BEM-ku juga, Mas Rehan, juga menanamkan hal tersebut. Jangan kamu ninggalin akademik kamu karena organisasi. Karena di kita juga nge-handle juga kalau misalkan ada kayak teman-teman BEM yang sekiranya ada penurunan dalam prestasi akademiknya. Jadi emang bakal kita evaluasi juga kalau ada teman-teman yang sekiranya tuh ada penurunan lah di nilai akademiknya. Jadi biar bisa kita courage juga nih, bisa kita kasih courage ke teman-teman yang emang ada
mungkin kayak demotivasi di kuliahnya dan semacamnya. Jadi itu sih Bu kalau dari aku, emang agak muter-muter. Jadi tetap menurut aku sendiri akademik Akademik yang utama. lebih diutamakan ya. Iya, Jadi kalau misalnya betul. ada suatu atau ada crash pasti diutamakannya akademik terlebih dahulu Betul. gitu ya. Oke. Nah, apa sih kalau misalnya kita ini ya, image-nya orang-orang organisasi kan zaman dulu gitu biasanya wah nasibnya tuh Nasakom tahu nggak? Itu zaman dulu banget, nasib 1 koma. Karena biasanya mereka lebih sibuk di organisasi sampai 4 tahun tuh belum lulus, 5 bahkan 5 tahun sampai berapa tahun tuh masih belum lulus gitu ya. Tapi ya terbukti nih Mas Andrani sudah bisa ini ya, semoga lulus dengan tepat waktu gitu dan di waktu yang tepat ya. Oke, baik untuk Mbak Yesa sendiri nih. Menurut Mbak Yesa, penting mana organisasi dan antara organisasi atau akademik? Ini harus milih atau Harus milih karena ketika suatu hari ada sesuatu hal yang harus didahulukan, diprioritaskan, mana yang lebih? Oke. Menurut aku akademik sih lebih penting, walaupun sama-sama penting sebenarnya, karena organisasi itu kan ngebangun relasi kita. Sedangkan kita nantinya kalau udah lulus itu relasi penting banget kan Bu, apalagi kayak kalau kita akan bekerja itu pasti relasi penting banget. Nah, tapi di balik itu akademik juga penting banget, lebih penting lagi. Karena tujuan kita masuk sini juga kan bukan langsung organisasi, pasti tujuan kita untuk belajar untuk akademik kita. Jadi akademik tuh penting menurut aku. Ya, akademik itu hal yang utama karena kita kesini kan untuk belajar ya. Dan organisasi itu adalah sebuah pendukung bonus, ya, mendukung apa yang sudah kita dapatkan di perkuliahan, terus kita diaplikasikan di secara organisasi dan ada tambahan-tambahan lain yang tidak kita dapatkan di perkuliahan. Oke, kalau mengenai organisasi, ada nggak sih rencana organisasi ke depan untuk Mbak Yesa? Rencananya aku pengen masuk BEM. Ya, BEM. Tag Mas Andra, BEM. Banget ya kayaknya. Terus aku pengen masuk itu tadi Android. Terus aku tuh sebenarnya bingung ya Bu. Aku pengen ikut banyak organisasi, tapi aku tuh takut keteteran gitu loh sama akademik aku. Ya. Jadi kayaknya 2 itu aja. 2 itu aja dulu ya. Oke. Ya, kita ini aja dulu ya. Coba dulu seperti itu, nanti bisa di cover atau enggak, boleh nambah lagi yang lainnya ya. Dan ngomong-ngomong soal ini ya, tadi kan sudah nih kita ngomongin akademik, oh ternyata lebih utama. Cita-cita Mas Andra apa sih Mas? Cita-citaku menjadi orang kaya. Kaya. Oke. Untuk kalau ditanya secara seriusnya ya, karena ada yang gak seriusnya. Iya. Tadi sih yang gak serius Bu. Kalau aku pribadi ini cukup tidak berhubungan sih sama fakultas kita, karena aku tuh dari dulu suka banget menyanyi ya Bu. Dan tadi juga teman-teman dan ibu juga tahu kalau aku ikut paduan suara juga. Aku tuh punya cita-cita mau jadi penyanyi Bu. Tapi aku juga harus realistis dan dengan kondisi aku yang ya belum sepro itu menjadi seorang penyanyi. Kayaknya itu sepertinya cita-cita yang emang belum bisa aku realisasikan sih. Jadi itu sih yang emang pengen banget aku capai, karena dari keluarga pun juga aku udah terinfluence musik tuh emang dari aku TK. Dicekokin lagu Dewa 19, Sheila on 7 sama berarti kemarin nonton? Enggak. Kok jadi ngebahas itu ya? Enggak jadi bahas itu. Enggak. Oh iya, tapi di dunia informatika nggak ada nih? Oh, untuk di dunia fakultas kita itu sendiri ada sih. Kalau yang aku cari-cari sih dan sekarang peminatanku sih, aku pengen jadi ya antara data analis atau data scientist gitu sih Bu, karena emang cukup tertarik juga sih buat megang data, karena dari awal masuk tuh emang apa ya, kan dikasih SQL gitu ya, dan di situ tuh aku yang ngerasain juga aja buat megang data dan
Ya semoga bisa tetap enjoy dan bisa Oke. dapat untuk pekerjaan yang aku pengen itu. Iya, amin ya, semoga bisa. Nah, cita-cita dari Mbak Yesi sendiri nih, karena masuk ke sistem informasi ya, sistem informasi betul. Iya, Bu. Iya, cita-citanya jadi apa? Ada terarah nggak nih? Aku nggak tahu ya ini terarah atau enggak. Aku tuh cita-citanya jadi pengusaha. Oh, pengusaha. Nah, Keren nggak apa banget. menggunakan Iya, itu maksudnya apa namanya kan aku belajar sistem informasi nih. Nah, cita-cita aku tuh nanti apa yang aku pelajari ini bisa aku salurkan untuk usaha yang akan aku ciptakan gitu, Bu. Mau di bidang apa usahanya? Aku maunya di bidang makanan sih. Ya, kuliner. Oke, Food and beverage gitu ya. bisa lah ke ilmu informatika, sistem informasi itu bisa diaplikasikan di Bisa manapun lah, ya, bisa bisa, lah. bisa. Jadi Masih penyanyi nyambung lah ya. masih Ya, bisa. bisa. Nggak salah jurusan Bisa kok. nanti bikin proses bisnisnya juga. Ya, Bisa, itu bisa, bisa. bisa. Oke. Ya kita dibisa-bisain aja. Iya, Bisa-bisa. betul. Iya, kita bisa-bisa ini. Serba bisa kita mah. Ya harus Ya, ya, harus. kalau tidak ya lumayan. Oke, itu ya dia cita-citanya memang dengan IPK segitu Mas ya. Sayang juga ya kalau misalnya tidak diseriusi gitu ya. Oke, lalu ada nggak sih pengalaman menarik nih ya selama perkuliahan gitu atau organisasi? Kalau dari perkuliahan itu sendiri, pengalaman menariknya mungkin ini sih lebih ke kelasku itu kan kalau dari semester 1 semester 2 tuh masih sama kelasnya dan di situ kayak ngerasa wah ini anak-anaknya sangat amat hiperaktif ya. Maksudnya dalam artian ya aktif dan ya banyak ngomong dan juga banyak ngomongnya juga bukan yang asal ngomong. Jadi di situ aku sama teman-temanku tuh kayak sering diskusi bareng, belajar bareng di ada aplikasi namanya Discord. Jadi kayak kita kayak abis kuliah nih, kan dulu kan semester 1 semester 2 tuh masih online. Jadi abis kuliah kita di Discord buat ngobrol bareng, bonding, terus juga ngomongin tugas. Terus ya di situ walaupun kita waktu itu situasinya masih online, dia mulai kayak berasa wah ini ngeklop juga nih teman-teman kelasnya. Dan di situ tuh dulu ekspektasiku tuh ya nggak bakal bisa apa ya punya teman sedekat itu di perkuliahan, karena ya ekspektasiku yang nggak aku besarin gitu loh. Jadi ketika aku dapat teman-teman yang ya lumayan, bukan lumayan juga sih, udah enak banget menurutku di kelasku itu. Jadi kayak ngerasa bisa enjoy juga sih selama kelas, dan juga kalau diskusi juga sama teman-teman nyambung juga. Dan ya itu sih. Terus juga mungkin hal lainnya ketika mulai kuliah offline sih, kayak waktu itu kan rumahku tuh lumayan jauh di Bekasi ya, dan 28 km tuh. Jadi ketika aku coba pulang pergi tuh selama aku tuh sekarang udah ngekos kan, tapi dulu tuh di awal-awal 5 bulan pertama aku pulang pergi. Dan di situ di 5 bulan pertama juga kan itu lagi ada puasa bulan Ramadan juga ya. Di situ pas ketika aku udah kelar puasa nih, terus ngecek berat badanku, turun kok turun 5 kilogram. Alhamdulillah dong, gak usah diet. Iya nih diet lewat jalur pulang pergi kuliah. Saya kayaknya harus kayak gitu ya. Iya boleh kali. Nah jadi di situ ketika aku nanya ke bilang ke ortuku juga, mereka kayak ya ampun Andra, kamu serius ini bisa turun segini? Yaudah deh disuruh ngekos aja. Jadi yaudah di situ kayak ya suka dukanya waktu itu pulang pergi kuliah offline yang emang ya harus dilakuin ketika belum ngekos. Dan ya sekarang ketika udah ngekos malah kayak
oh ya udah nyantai, orang orang deket Ya, jadi dekat. tinggal tinggal jalan aja Tinggal gitu. jalan. Iya gitu. Terus kalau di organisasi sih, kalau aku sendiri kan sama Mas Rian ketua BM ku kan juga mau menciptakan organisasi yang nyaman buat teman-teman eh, teman-teman di BEM-nya ya. Jadi kita emang menciptakan kayak kita tuh bisa selalu ada setiap hari buat teman-teman BEM-nya. Jadi biar kalau misalkan mereka butuh atau nanya, sekedar nanya soal yang ada di BEM ataupun program kerja ataupun hal lainnya, bisa tuh ada antara mungkin aku atau Mas Ren atau dua-duanya, biar bisa teman-teman yang lain tuh bisa ngerasa wah kita tuh diayomi loh sama ketua dan wakil ketua kita. Jadi di situ juga bisa jadi ajang bonding juga buat aku, Mas Ren dan teman-teman BEM lainnya. Jadi aku aku dan Mas Ren mau menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan eh, teman-teman tuh nggak ngerasa ke pressure banget sama prokernya. Jadi ya kita bisa Enjoy gitu juga ya. enjoy, bisa bercanda di ruang sekretariat, bisa ya bisa ya bisa ya da, bisa apa ya, nemuin enjoynya lah. Kalau misalkan dari mereka tuh emang yang susah menemukan enjoy tersebut. Jadi kita juga di situ pengen membuat lingkungan yang sehat tadi. Terus juga ya menurutku tuh udah cukup bisa dirasakan sih, kayak setelah kayak abis proker tuh emang kita ucapin kalau proker itu selesai. Terus itu sih salah satu yang emang kita lakuin biar teman-teman BEM tuh ngerasa wah ini tuh bisa jadi rumah juga loh tempat ini, bukan cuma kita yang kerja ngerjain proker, rapat, bikin bikin event dan lain sebagainya. Jadi no, kita nggak mau menciptakan lingkungan yang eh, apa workaholic banget. Jadi biar work life balance juga terjaga gitu. Jadi itu sih yang emang pengalaman dari akademik sama organisasi yang aku rasain di selama aku kuliah gitu sih, Bu. Oke, ya lumayan nih. Nah, untuk Mbak Yesa sendiri, bagaimana nih, baru berapa pertemuan ini ya? Ada nggak? Baru 2 minggu 2 sih. minggu Dua kan, minggu. dua minggu ini ada nggak pengalaman menarik gitu? Oh ternyata bangku perkuliahan seperti ini gitu. Aku yang paling aku kagetin itu waktu masuk kelas tuh ternyata aku tuh sekelas ceweknya cuma 5 orang, Bu. Oh iya. Itu kaget banget karena kan itu ada 43 orang. Ceweknya cuma 5. Oke. Terus Biasa kayak itu. terus aku kira bakal kayak pisah gitu kan. Iya. Pasti kayak ya udah yang cowok sama yang cowok, yang cewek sama cewek. Ternyata enggak. Ternyata yang cowok tuh kayak ngerangkul karena yang cowok juga kebanyakan yang cowok tuh lebih ngerti soal komputer, kayak basic-basicnya tuh mereka udah ngerti. Jadi kayak kalau kita kesulitan apa, mereka tuh bantuin tuh ramah-ramah banget, nggak yang kayak individualisme gitu, sombong itu enggak. Itu sih. Ya kaget karena itu ya. Iya kaget. Karena sedikit ya. Sedikit ceweknya. Apalagi kalau misalnya masuk teknik itu biasanya cuma ada beberapa orang cewek gitu ya. Terus sisa-sisanya itu laki-laki semua. Sama sih, saya juga dulu pertama masuk, oh ya ini nggak ada lagi wanitanya gitu ya, cuman ada beberapa orang sama dulu. Malah ada teman saya tuh cuman sekelas cuman 1 orang perempuan. Masya Allah. The one and only, bisa dibayangkan, sampai nyuruh saya pindah ke kelasnya dia, kayaknya nggak mau. Cukup ya. Oke, itu dia ya, ada masing-masing pengalaman menarik tentunya berbeda ya. Semoga nanti ditambahin lagi pengalaman menariknya di organisasi ya. Oke, baik, kita ini sudah berada di penghujung acara nampaknya ya. Berarti kita sudah membicarakan mengenai bagaimana pentingnya organisasi ataupun akademik ya. Bagaimana mana yang lebih penting gitu sudah kita bicarakan. Tapi ini ya, sebelumnya nih ada nggak sih pesan-pesan dari Mas Andra gitu untuk para sahabat podcast? Oke, mungkin kalau dari aku untuk sahabat podcast Evika, utama kalau misalkan teman-teman punya impian entah itu di akademik ataupun organisasi ataupun hal lainnya, teman-teman harus bisa menentukan skala prioritas teman-teman. Jadi agar teman-teman juga ketika implementasinya
bisa nih ngebedain mana sih yang harus dilakuin duluan, mana sih yang harus dinomorduakan, mana sih yang harus dinanti-nantiin. Jadi biar teman-teman juga bisa untuk apa ya, untuk bisa yang tadi aku bilang, nge-manage Manage ya. waktu kalian sendiri biar kita juga hal itu juga bakal bisa kepakai loh teman-teman ketika kalian kerja nanti. Kayak gimana cara kalian manage waktu, gimana nanti mungkin kalau kerja, gimana cara kalian nge-manage tugas dari kerjaan kalian, terus gimana kalian nanti ada rapat dan lain semacamnya. Jadi kalau kalian emang benar-benar mau ada kayak banyak kesibukan kayak kuliah, BEM ataupun ikut KSM atau UKM, kalian harus bisa di awal bikin perencanaan atau skala prioritas, mana sih yang mau kalian lebih duluin, mana sih yang mau kalian utamain di situ. Dan ya menurutku itu yang sangat amat penting buat teman-teman sahabat podcast FIK lakukan, terutama teman-teman calon mahasiswa baru ya yang emang masih mau mencari Jati diri kalian dan masih mencari-cari kalian tuh minatnya di mana. Jadi itu yang penting banget buat teman-teman sekalian. Oke, tentukan skala prioritas ya. Mau Betul. masuk organisasi, apa yang lebih didahulukan, apa yang nanti bisa di nomor 2 kan dan selanjutnya ya. Oke, dari Mbak Yesa sendiri ada pesan-pesan untuk sahabat podcast? Pesan-pesan aku buat sahabat podcast, akademik itu sama organisasi itu sama-sama penting, tapi lebih penting akademik. Jadi pokoknya semangat terus kuliahnya, sama-sama semangat, masih mahasiswa baru harus semangat. Ya, harus dong ya, masih ada 4 tahun ke depan. Betul. Itu aja. Itu Oke, aja. tetap semangat ya. Iya, tetap Semangat. semangat. Oke, ya tentu dengan jam terbangnya nih belum ketemu nih ya, bagaimana nanti. Oke, baik, sahabat podcast ya, kita sudah berada di penghujung acara ya. Ketika kita berbicara tentang mahasiswa baru nih ya, bagaimana mana yang lebih penting antara organisasi dan juga akademik. Nah, tentunya karena kita sebagai seorang akademisi gitu ya, di sini berarti yang lebih kita utamakan adalah sisi akademiknya, tapi tidak harus juga kita tidak mempedulikan organisasi, karena kita juga akan mendapatkan sisi lain gitu ya yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, yaitu di organisasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita punya relasi, terus ya bagaimana bisa manajemen waktu tadi, menentukan skala prioritas seperti apa ya. Oke, seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin sekali dibahas ya, tapi ternyata waktu tidak mencukupi. Kita terbatas oleh waktu gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan membahas lagi ya mengenai organisasi ataupun apapun lainnya. Kita berjumpa di episode berikutnya ya. Terima kasih untuk sahabat podcast atas kesetiaannya, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya dari kami. Kami bertiga di sini ya. Saya Karisma Betty Gusti, terus ada Mas Andra dan juga ada Mbak Yesa undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.